Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 15 September 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dihadiahi timah panas oleh unit Reskrim Polsek Sunggal setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu indekos di Medan. Dari rekaman CCTV merekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Aziz Ramadan dan Rizky Ardiansa di salah satu indekos di Jalan Bunga Cempaka Medan kemarin. Kedua pelaku yang sudah beraksi di dua TKP ini bermodus layaknya penghuni kos. Ia beraksi terlebih dahulu dengan merusak kunci gembok pagar dan kemudian merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Sempat kesulitan membuka kunci kontak, pelaku mengangkat ban depan sepeda motor dan menyeret motor ke area luar pagar. Dan temannya yang sudah berada di luar mendorong motor dan kemudian kabur. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan perburuan terhadap pelaku. Kedua pelaku diamankan di Jalan Gatot Subroto saat sedang mengendarai sepeda motor. Sempat melawan dan mencoba kabur, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur, menghadiahi kedua kaki pelaku dengan timah panas. Ya, meletakkan sepeda motornya kembali dari kegiatan mungkin, kembali ke kosan, memarkirkan sepeda motor itu parkir. Kemudian keesokan harinya melihat sepeda motornya tidak ada di tempat dan mengetahui kunci pagar dari kos mereka sudah dirusak oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat tadi, kita melaksanakan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, analisa terkait dengan mapping pelaku dari CCTV. Akhirnya kita bisa mengungkap para pelaku yang kegiatan pencurian sepeda motor terhadap para korban. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Medan Sunggal. Dalam penggerebekan tersebut, petugas yang berhasil menangkap dua pelaku sempat mendapat provokasi dari beberapa ibu-ibu yang memarahi polisi. Sarang narkoba yang digerebek polisi ini berada di kawasan Gang Wakaf, Kecamatan Medan Sunggal. Untuk sampai ke lokasi, polisi harus melewati jalan tanah yang dipenuhi bebatuan. Polisi menangkap dua pelaku diduga pengguna narkoba. Satu di antaranya kedapatan masih menyimpan beberapa alat untuk menggunakan narkotika. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan plastik pembungkus narkoba dan satu alat hisap yang tidak diketahui pemiliknya. Dalam penggerebekan ini, polisi sempat mendapat provokasi dari sejumlah ibu-ibu yang memarahi petugas. Namun polisi akhirnya berhasil mengendalikan warga dan tetap membawa dua pria yang diduga sebagai pelaku narkoba. Kanit 3 Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Andik Wiratika, menyebut sarang narkoba yang digerebek ini biasanya dijadikan sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Mana yang kami amankan ada berupa barang bukti, berupa beberapa plastik klip sabu dan juga alat pakai. Dan juga tadi sempat ada provokasi dari masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan kami sempat terganggu, tapi sudah aman terkendali sehingga kami dapat mengamankan para pelaku tersebut dan kami akan bawa ke kantor. Dua pelaku narkoba yang ditangkap dalam penggerebekan ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan urin guna memastikan keterlibatannya dalam praktek penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, ratusan warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Asahan memblokade jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Menanggapi aksi warga, Wakil Bupati Asahan berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Ratusan warga terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian di jalan lintas Desa Genangan, Kecamatan
Pulau Bandring Asahan, tepatnya di persimpangan memasuki gerbang tol Kisaran, dengan mengendarai mobil bak terbuka serta becak bermotor dan berjalan kaki. Para pengunjuk rasa menerobos para petugas yang menghadang. Dalam aksinya, warga membentangkan poster berisi kecaman terhadap pemerintah yang terkesan mengabaikan infrastruktur jalan rusak di 4 kecamatan, yakni Pulau Bandring, Tinggi Raja, Setiajanji, dan Buntu Pane. Aksi warga memblokade jalan tersebut mengakibatkan kemacetan dari pagi hingga sore. Para pengunjuk rasa masih bertahan hingga Wakil Bupati Asahan, Taufik Jainal Abidin, yang turun ke lokasi berjanji akan segera menuntaskan permasalahan jalan tersebut. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, rencananya perbaikan jalan tersebut terrealisasi mulai Oktober 2024. Ada koordinasi tadi dengan PU Bina Marga yang berada di Tanjung Bali, ya. PU Bina Marga Bali ini akan dibangun, tapi mereka masih anggaran APBD itu, kalau kita kabupaten itu kan harus dievaluasi oleh gubernur. Jadi mereka ini atas nama pemerintah provinsi, gubernur dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Itulah yang menjadi kendala proses pelaksanaan pembangunan. Tapi mudah-mudahan pembangunan cepat segera dilaksanakan, direncanakan di bulan Oktober. Ya, secara bertahap mungkin juga akan bisa selesai nanti di tahun 2020. Meski berada di desa terpencil, para pelajar tetap bisa berprestasi dan berkreasi dengan kemajuan perkembangan teknologi saat ini. Seperti yang dilakukan oleh para pelajar Yayasan Al-Jamilah, Dusun Sungai Mati, Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, yang telah menorehkan berbagai prestasi baik tingkat desa hingga tingkat nasional. Meski berada di desa terpencil, sekolah ini sudah banyak melahirkan para tokoh pendidikan, seperti Profesor Zohar Arifin Hussein, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, sekaligus mantan Ketua PSSI yang merupakan putra asli kelahiran Desa Alur Gadung. Sebagai salah satu pembina dan penasehat sekolah, Johar Arifin selalu memotivasi para siswa untuk giat belajar, meraih cita-cita yang diinginkan. Berbagai prestasi ini tidak saja dilakukan oleh pihak sekolah, namun bekerja sama dengan warga sekitar untuk menciptakan generasi yang handal dan berprestasi. Salah satu prestasi yang ditorehkan diantaranya dengan menggalakkan kampung bebas narkoba, mendidik para generasi dengan hafiz Al-Quran yang bekerja sama antar sekolah dan seluruh unsur masyarakat desa. Selain itu, untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap NKRI, pemerintah dan unsur masyarakat desa menggelar upacara di lapangan sepak bola bersama para siswa dan masyarakat, terutama setiap hari besar kenegaraan seperti HUT Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda. Anggota DPR RI, Johan Arifin Hussein menyatakan, sebagai para siswa dan masyarakat yang berprestasi sudah sepantasnya diberikan penghargaan dengan tujuan untuk memotivasi para generasi bangsa agar giat dan disiplin dalam mencapai cita-cita. Alhamdulillah berbangga sekali sekolah yang di dusun, jauh dari ibu kota kabupaten, tapi sangat kreatif. Mereka sekolah Al-Jamilah ini membuat satu kreativitas sebagai paskibraka. Dan kita melihat dari video-video yang disampaikan itu tidak ada kalahnya ya dengan paskibraka daerah, nasional juga. Saya bangga sekali. Maka oleh karena itulah kami dari pihak yayasan ingin berikan penghargaan kepada mereka dan berikan penghargaan pada hari ini memberikan piagam. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Deklarasi dukungan salah satu partai politik pendukung pasangan Bacalon Basarudin dan Erli Efrianti pada Pilkada 27 November 2024 di Kota Tebing Tinggi menjadi semangat baru dalam perpolitikan di kota asal Lemang tersebut. Menjelang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, Paslon Basarudin dan Erlis Afrianti secara resmi dideklarasikan salah satu partai pendukung, yaitu Partai Hanura, untuk maju sebagai kontestan pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Kegiatan tersebut ditandai dengan pemberian ulo sebagai tradisi adat Batak Toba yang diserahkan langsung oleh Ketua DPC Partai Hanura, Oga Mota Hulu.
Sebelumnya diketahui paslon Basarudin Nasution Hadja Erlis Afriyanti diusung 5 partai pendukung yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Gerindra, PKS, dan Partai PAN. Pasangan ini disosialisasikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Saat ini terdapat 3 pasangan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yakni pasangan Basarudin Erlis Afriyanti, Oki Doni Rizky Ramadan, dan pasangan terakhir Imam Irdian Mukmin Tambunan. Kita sampaikan inilah hati yang paling dalam yang akan kami deklarasikan nanti dan yang akan kami sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat Kota Tebing Tinggi ini sehingga calon wali kota Bapak Basarudin Nasution dan juga Ibu Afriyanti sebagai wakil wali kota Tebing Tinggi akan menang pada pemilu kada yang dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024 ini. Sementara Bacalon Wali Kota Basarudin berharap dengan berpasangan dengan Erlis Afriyanti, persoalan ibu-ibu untuk kebutuhan rumah tangga dapat teratasi. Pemirsa, setelah melalui proses tahapan verifikasi penelitian persyaratan perbaikan dokumen administrasi, KPUD Labura mengumumkan berkas pendaftaran pasangan balon yang telah memenuhi syarat pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Di akhir masa proses tahapan pendaftaran, KPUD Labura mengumumkan kepada partai pendukung bahwa 1 bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar telah memenuhi syarat. Salah satu orang pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Ginda Ansari Sinaga mengatakan saat masa verifikasi dokumen pendaftaran bahwa dokumen pasangan yang mereka dukung belum memenuhi syarat. Adapun dokumen yang tidak memenuhi syarat itu 1 dari 19 poin syarat pendaftaran yang harus dilengkapi paslon mendaftar menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029, yaitu terkait pemakaian gelar doktor pada paslon yang mereka dukung, dan setelah petugas LO mendatangi kampus bersangkutan serta mengeluarkan surat pernyataan bahwa kedua paslon secara akademis telah memenuhi syarat dan dapat menggunakan gelar doktor tersebut. Komisioner KPUD Labura James Ambarita menjelaskan setelah LO dari kedua pasangan tersebut melampirkan surat pernyataan dari universitas bersangkutan bahwa pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dr. Henry Yanto Sitorus dan Dr. Samsul Tanjung dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran. Sebelumnya kami sudah melakukan verifikasi atau penelitian terhadap dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimana ada 1 dokumen yang perlu kami lakukan penelitian yang sebelumnya belum memenuhi syarat. Nah, pasca penelitian itu kami mendapatkan dokumen tersebut dan melakukan verifikasi dan kami memutuskan bahwa dokumen itu telah memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan tidak termasuk dalam surat tugas KPU RI nomor 2038 tahun 2024 perihal penerimaan kembali pendaftaran Bapaslon pada daerah dengan 1 Bapaslon. Pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Labura yang sampai saat ini resmi mendaftar di KPUD Labura hanya 1 Bapaslon, yakni Dr. Henry Yanto Sitorus dan Dr. Samsul Tanjung. Sedangkan paslon lainnya yaitu Ahmad Rizal dan Darno pada masa perpanjangan pendaftaran ke KPUD Labura dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dikembalikan. Namun sesuai surat dinas KPU RI nomor 2038 tahun 2024, Komisioner KPUD Labura Divisi Teknis James Abraita menjelaskan bahwa KPUD Labura memiliki pandangan tidak berada dalam wilayah kerja KPU Kota dan Kabupaten yang dimaksud dengan surat tersebut. Pada saat akhir masa perpanjangan pendaftaran, KPUD Labura telah mengembalikan dokumen pendaftaran balon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Rizal dan Darno. Bukan tidak menerima atau menolak paslon tersebut mendaftar ke KPUD Labura, dikatakan KPUD Labura menghormati seluruh proses permohonan sengketa pilkada di Bawaslu Labura yang diajukan oleh pasangan balon tersebut. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Utara menyampaikan terkait dengan surat dinas KPU RI nomor 2038 perihal penerimaan kembali pasangan calon
yang mendaftar pada masa perpanjangan kemarin. Yang pertama kami sampaikan bahwa terkait dengan surat dinas 2038 itu, KPU Kabupaten Labuan Batu Utara tidak berada pada wilayah kerja kabupaten yang dimaksud dalam surat edaran 2038 tersebut. Dan tidak memungkinkan untuk Pemirsa, setelah pengajuan pelaporan terkait sengketa pilkada pada 10 September 2024 lalu, pendamping hukum bakal calon bupati dan wakil bupati Rijal Munte dan Darno kembali mendatangi kantor Bawaslu untuk melengkapi berkas pengaduan gugatan proses pilkada. Setelah melapor ke Bawaslu Labura, pasca dikembalikannya dokumen di akhir perpanjangan pendaftaran pilkada, pasangan Balon Rijal dan Darno membuat laporan ke Bawaslu. Namun pada saat pengajuan gugatan proses pilkada tersebut, masih banyak dokumen yang belum memenuhi persyaratan. Sesuai aturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Bawaslu memberi ruang waktu mulai 11 hingga 13 September 2024 untuk melengkapi berkas persyaratan gugatan. Salah seorang dari paslon Rizal dan Darno, Aman Sihombing, mengatakan sesuai undangan Bawaslu Labura agar melengkapi dokumen persyaratan gugatan proses pilkada sesuai aturan yang berlaku, seperti fotokopi KTP kedua paslon serta keempat PH-nya. Masing-masing dokumen terlampir dalam rangkap 3. Ini tapi kan itu di berkasnya itu ada yang berupa KTP, ada yang berupa SKTK, untuk melengkapi aja. Kita sudah berikan yang waktu pendaftaran kemarin. Pelengkapan berkas ini terkait masalah kasus apa? Kasus terkait pemulangan formulir kami yang dikembalikan oleh KPU. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Labura Juskardi Sialoho menjelaskan pasca mengajukannya permohonan dan mendaftarkan gugatan proses pilkada ke kantor Bawaslu Labura. Kemudian Bawaslu melakukan verifikasi dan pencermatan serta berkas permohonan yang diajukan kedua paslon belum memenuhi syarat. Kemudian Bawaslu menyurati kedua paslon agar berkas tersebut dilengkapi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Komisioner Bawaslu akan secepatnya melakukan rapat pleno untuk memproses gugatan tersebut sesuai jadwal dan tahapan sampai batas waktu 23 September 2024. Yang tanggal 4 kemarin itu masukkan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Setelah kami periksa ternyata kurang lengkap berkasnya. Kemudian kami layangkan surat perbaikan dan hari ini mereka melengkapi. Apa aja berkas yang dilengkapi mereka? Seperti contohnya KTP bakal calon pemohon, KTP kuasa hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karo mendorong pemilih pemula, mahasiswa dan pelajar untuk partisipatif dalam pengawasan pilkada serentak, mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Untuk memberikan pemahaman politik kepada pemilih pemula, Bawaslu Kabupaten Karo melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah pilkada serentak gubernur, wali kota, bupati tahun 2024. Dengan narasumber Abraham Tarigan, Dewi Aprianti Ginting, mantan komisioner Bawaslu dan KPU Karo, terkait demokrasi tahapan pilkada, penguatan pengawas dan penyelesaian sengketa. Dalam rangka persiapan pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota, bupati, dan wakil wali kota, bupati tahun 2024. Kegiatan ini diperlukan karena penting bagi pemilih pemula, para mahasiswa dan pelajar SLTA untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi dan meningkatkan kualitas pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, menyatakan sosialisasi terus dilakukan kepada pemilih pemula untuk menumbuhkan kesadaran. Ini kan orang yang sangat dinamis, yang memang akan memilih, mungkin ini pertama sekali. Jadi harapan kita undang beberapa perwakilan dia, tentu itu akan menjadi corong ke teman-teman dia agar bisa mengadopsi apa yang menjadi harapan Bawaslu, yaitu memilih secara cerdas dan melakukan pengawasan secara partisipatif di lingkungan masing-masing.
Karena saya pikir mereka juga punya komunitas-komunitas di sekolah dan OSIS dan sebagainya. Ya mereka mudah-mudahan bisa menjadi mitra-mitra Bawaslu di kelompoknya, di lingkungannya. Itu harapan kita. Salah seorang mahasiswa Helen BR Singarimbun menyatakan, materi dan berbagai informasi terkait pilkada serentak akan lebih komunikatif oleh pemilih pemula, seperti media sosial dan komunitas yang lebih menyentuh lingkungannya. Dengan pemahaman dan proaktif generasi Z, generasi Z, dapat turut dalam pengawasan partisipasi. Pemirsa, penguatan sumber daya manusia bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu hingga tingkat kecamatan dan desa terus dimaksimalkan agar pengawasan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan. Untuk memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini semakin tumbuh kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu hingga di daerah mempersiapkan diri dalam menguasai berbagai regulasi tentang kepemiluan dan pengawasan. Seperti halnya di jajaran Bawaslu Kota Gunung Sitoli, dilakukan sosialisasi berkaitan teknis penyelenggaraan pemilu. Adapun materi yang diberikan diperluas hingga teknis penyelesaian sengketa pemilu di tingkat Panwascam berdasarkan mandat Bawaslu tingkat Kota Gunung Sitoli. Melalui penguatan sumber daya manusia, diharapkan jajaran Bawaslu di daerah semakin mahir memberikan pengawasan terhadap seluruh objek dan tahapan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli tahun 2024. Kapasitas OSDM juga di jajaran Bawaslu ya, khususnya Panwascam sudah juga kita laksanakan, bahkan sosialisasi kepada stakeholder juga sudah kita laksanakan. Nah, terkait dengan penguatan kapasitas ini dari sistem peningkatan OSDM, baik proses penanganan pelanggaran ya, terkait dengan tahapan pengawasan pemutaran daftar pemilih juga sudah kita laksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menerima berkas dokumen pendaftaran pasangan Masinton Mahmud yang sempat tidak diterima di masa perpanjangan pendaftaran. Alasan KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menerima dokumen persyaratan pasangan Masinton Mahmud setelah terbitnya keputusan KPU RI terkait dibukanya kembali penerimaan pasangan bakal calon untuk daerah yang masih terdapat calon tunggal. Setelah menerima berkas dokumen pencalonan, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian melakukan penelitian dan selanjutnya menyatakan berkas pasangan Masinton Mahmud dinyatakan lengkap. Sebelum menerima dan menyatakan dokumen pendaftaran pasangan Masinton Mahmud lengkap, Ketua KPUD Tapanuli Tengah menyampaikan penerimaan berkas kembali dilakukan karena Masinton Mahmud telah pernah mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran. Pada penerimaan kembali dokumen pendaftaran oleh KPUD Tapteng dihadiri Ketua KPU Sumut dan Ketua Bawaslu Sumut. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang pembukaan cabur gulat PON ke-21 yang akan dimulai pada 16 September di Gedung Olahraga Kota Binjai, seluruh atlet cabur gulat dari berbagai provinsi di tanah air telah tiba di Kota Binjai dan menginap di sejumlah hotel yang telah disiapkan. Wali Kota Binjai bersama dengan Forkopimda Kota Binjai menyambut kedatangan seluruh atlet cabur gulat dengan menggelar gala dinner. Pemerintah Kota Binjai bersama Forkopimda Kota Binjai menyambut kedatangan seluruh atlet, ofisial, pelatih, dan wasit pertandingan gulat dengan menggelar gala dinner di Rumah Dinas Wali Kota Binjai. Seluruh atlet gulat dari berbagai provinsi seperti dari Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Bali disambut langsung Wali Kota Binjai. Pemko Binjai juga menampilkan pakaian adat tradisional yang ada di Sumatera Utara, seperti pakaian adat Karo, Melayu, dan Batak.
Sebagai bentuk keragaman budaya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keramahan warga Binjai atas kehadiran seluruh atlet cabur gulat dari seluruh Indonesia ke Kota Binjai. Selain menyiapkan makan malam dan souvenir, juga disajikan hiburan musik untuk menghibur para atlet, ofisial, pelatih, dan wasit sebelum pertandingan dimulai pada 16 September mendatang. Dan malam hari ini, alhamdulillah Pemko Binjai melaksanakan welcome dinner menyambut tamu-tamu dari provinsi yang ada di Indonesia ini untuk mengikuti welcome dinner. Para atlet loh ya, atlet, pelatih, ofisial. Itu di servis malam ini ya? Malam ini. Ini wujud keramahan warga Kota Binjai ini Pak Wali? Alhamdulillah, inilah bentuk penghormatan kami. Pemirsa, hasil gemilang diraih tim PON SAE Putri Sumatera Utara pada cabur taekwondo bertanding melawan Jawa Tengah di partai semifinal. Tim PON SAE Putri Sumut mampu unggul dan melaju ke partai final. Setelah melalui tahapan penyisihan, tim PON SAE Putri Sumut akhirnya melenggang ke babak final usai menyingkirkan Jawa Tengah di babak semifinal. Sumut akan menghadapi Jawa Barat di partai final setelah mengalahkan DIY di semifinal. Sedangkan untuk semifinal, tim putra PON SAE DKI Jakarta yang berhadapan dengan tim Bali berhasil menundukkan Bali dan menghantarkannya masuk ke babak final. Di final, DKI Jakarta sudah ditunggu Jawa Barat yang berhasil mengalahkan Sulawesi Tenggara di partai semifinal. Pertandingan semifinal PON SAE Putri antara Sumut melawan Jawa Tengah berjalan dengan sengit dan panas. Bahkan tim Jawa Tengah sempat melayangkan protes namun tidak mengubah jalannya pertandingan. Antara biru itu Jateng melawan sudut merah yaitu Sumut ya. Diperagakan dua pomse ya. Dan itu setelah diumumkan itu nilainya memang lebih tinggi Sumut walaupun tidak signifikan gapnya gitu ya, perbedaannya gitu ya. Atas dasar itu kemudian Pemprov DKI Jateng tim manajernya melakukan protes. Cabang olahraga taekwondo sendiri digelar di Material Art Arena Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan akan berlangsung dari 12 hingga 15 September 2024. Pemirsa, cabur hoki lapangan Putri PON 21 tahun 2024. Tim Sumatera Utara saat ini memimpin puncak klasmen sementara dengan koleksi 9 poin. Posisi kedua Kalimantan Timur dan posisi ketiga ditempati tim dari Papua. Tim hoki lapangan Putri PON ke-21 tahun 2024, Sumatera Utara, memimpin puncak klasemen sementara. Tim Sumut menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan meraih kemenangan dalam 3 pertandingan yang telah mereka jalani. Mengumpulkan 9 poin dan mencetak 12 gol, serta hanya mengalami kebobolan 1 kali. Keberhasilan ini membuat mereka menempati posisi teratas pada turnamen kali ini. Sementara tim dari Kalimantan Timur menempati posisi kedua dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tim ini telah mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 kali gol. Di posisi ketiga papan klasmen saat ini ditempati oleh tim dari Papua dengan mengkoleksi 4 poin, hasil dari 1 kali kemenangan, 1 kali imbang, 1 kali kekalahan dengan total koleksi 4 gol dan 3 kali kebobolan. Ini sudah masuk hari keempat. On topnya atau leadernya sekarang bisa ada 2, Sumatera Utara dengan Kalimantan Timur. Sementara untuk pool putra, mereka akan bermain besok hari keempat, di mana on topnya tetap Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Jadi selanjutnya nanti akan melakukan penyisihan sampai hari kelima masing-masing ya. Setelah itu akan masuk ke dalam partai Grand Final. Kami dari pengurus pusat juga mengapresiasi panitia lokal yang sudah bekerja keras. Walaupun sebetulnya pelaksanaan untuk kali ini kami ada beberapa hal yang belum sesuai dengan standar internasional kami. Jadi seharusnya lapangan itu bentuknya sintetis sesuai standar internasional, namun karena beberapa hal teknis dan mungkin juga anggaran dari PB PON sehingga pada hari ini kita bertanding di lapangan rumput.
Keberhasilan tim hoki lapangan putri Sumatera Utara ini juga mencerminkan prestasi yang sama dari tim putra Sumatera Utara yang juga menduduki puncak klasemen hoki lapangan putra pada PON ke-21 tahun 2024. Keberhasilan ganda ini juga menunjukkan dominasi dan kekuatan tim hoki outdoor Sumatera Utara pada ajang PON kali ini. Pemirsa, pengurus Provinsi Wusu Sumatera Utara menyatakan masih optimis para atlet Wusu Sumut akan mencapai target sebelum bergulirnya ajang PON ke-21 Aceh Sumut 2024 dengan torehan 10 medali emas. Kini Wusu Sumut telah mengoleksi 4 medali emas dari kategori Taolu. Cabang olahraga Wusu yang telah memulai pertandingannya di Gedung Serbaguna Pemprov Su sejak kemarin diharapkan menjadi lumbung medali bagi kontingen Sumatera Utara. Pengurus Provinsi Wusu Sumut yang telah merencanakan target torehan 10 medali emas. Para cabang olahraga ini masih menyatakan sikap optimisnya dan yakin para atlet Wusu Sumut akan mampu meraih target tersebut di ajang PON 2024. Ketua Pemprov Wusu Sumut Darsen Song mengatakan kondisi para atlet Wusu Sumut saat ini terbilang prima dan cukup baik untuk mencapai target. Terlebih, Sumut berperan sebagai tuan rumah disebut memiliki faktor yang berdampak pada peningkatan motivasi para atlet. Saat bertanding karena banyaknya dikunjungan masyarakat Sumut yang memadati arena Gedung Serbaguna Pemprov Su di Jalan William Iskandar Jadi Serdang. Hingga kini Wusu Sumut telah memperoleh raihan 4 medali emas dari 2 atlet andalannya di kategori Taolu, yakni Haris Horatius yang menyabet emas di nomor Taolu Nankuan Putra dan Taolu Nandau Nangun Putra serta Nicholas di nomor Taolu Taijikuan Putra dan Taolu Taijien Putra. Sedangkan para kategori sanda 4 atlet Sumut telah memasuki babak final yang digelar hari ini. Ya, mudah-mudahan kondisi atlet kami dalam kondisi terbaik, prima, dan kami berharap target yang kami canangkan itu bisa kami dapat. Jadi mohon juga doa, dukungan masyarakat Sumatera Utara. Artinya tetap optimis, Bang? Masih optimis. Cabang olahraga tekbal resmi dipertandingkan dalam uji coba atau eksibisi di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21. Digelarnya pertandingan percobaan ini sebagai bentuk keseriusan pengurus tekbal seluruh Indonesia untuk mengenalkan olahraga memainkan bola di meja melengkung ini sebagai salah satu cabang olahraga baru. Uji coba cabang olahraga tekbal di Gor Mini Futsal Dispora Sumatera Utara kemarin diikuti 10 kontingen daerah, yakni Sumut selaku tuan rumah, kemudian Sumbar, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Eksibisi PON cabur tekbal terdapat 5 kategori pertandingan, yakni single putra, single putri, ganda putri, dan ganda campuran. Ketua Panitia Pelaksana Eksebisi Cabur Tekbal PON 2024, Umar Aryo Seno menyebutkan, untuk saat ini Persatuan Tekbal seluruh Indonesia telah resmi diterima oleh KONI Pusat. Selanjutnya, Persatuan Tekbal seluruh Indonesia akan melakukan eksebisi di Los Angeles, Amerika Serikat tahun depan yang akan menjadi penentunya. Saat ini kita masih eksibisi PON ke-21 yang pertama, tetapi rangkaian ini harus dilakukan. Syarat untuk dipertandingkan di PON selanjutnya kita harus eksibisi. Alhamdulillahnya kita diterima oleh KONI Pusat untuk melaksanakan eksibisi, dan juga kita diterima oleh KONI Pusat menjadi anggota pada tanggal 3 Agustus kemarin. PP PONSI diterima menjadi anggota. Pemirsa, atlet renang asal Sulawesi Tengah Joy Aditya menolak bermain atas nama kontingen DKI Jakarta. Meskipun demikian, pihak KONI Pusat menunjuknya harus bermain membawa nama kontingen DKI Jakarta. Joy Aditya, atlet renang Sulawesi Tengah ini harus pasrah dikarenakan KONI Pusat menunjuknya sebagai atlet renang perwakilan DKI Jakarta. Padahal dirinya sudah berlatih dan dibina selama 2 tahun oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Atlet renang yang sempat berlaga di SEA Games 2022 di Vietnam ini menjelaskan, pasca PON ke-20 tahun 2022 di Papua, dirinya pindah dan dibina oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun KONI Pusat mengumumkan Joy harus main dan membawa nama kontingen DKI Jakarta di PON ke-21 Sumut Aceh. Hal tersebut membuat peraih perak SEA Games Vietnam ini kecewa dan meminta KONI untuk mengizinkannya bermain membawakan kontingen Sulawesi Tengah. Selama 2 tahun terakhir sudah dibina oleh
Provinsi Sulawesi Tengah, di mana setelah PON Papua 2021 status saya sudah tidak lagi menjadi atlet DKI, dan di situ memang saya mencari provinsi mana yang ingin membiayai untuk pembinaan prestasi saya, dan saya bertemu dengan pengurus Provinsi Sulawesi. Tapi intinya bahwa Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Sumut menyebut bahwa seluruh atlet yang meraih medali emas dalam cabur pencak silat akan dikirim ke Abu Dhabi untuk mengikuti kejuaraan dunia. Ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSI Sumut, Dahliana menyatakan seluruh atlet yang meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut akan berlaga pada event internasional yang berlangsung di Abu Dhabi. Untuk PON ke-21 Aceh Sumut dari cabang olahraga pencaksilat, ada 264 atlet yang bertanding dari 32 provinsi dan ada 22 medali emas yang diperebutkan. Untuk Sumatera Utara sendiri, pada cabur pencaksilat PON tahun ini menjumbangkan 10 medali dengan rincian 3 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Dan Sumut menempati juara umum kedua, dan untuk juara umum pertama diraih Provinsi Jawa Barat dengan mengumpulkan 5 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Dan juara umum ketiga diraih oleh Jawa Tengah dengan 3 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Kalau semua nomor itu ada 28, nomornya 22 tapi atletnya 28, itu dari kelas putra A sampai J yang ada di sekarang, dan putri A sampai F. Kalau untuk jurus itu ada jurus tunggal, jurus ganda, dan jurus beregu. Kemungkinan biasanya di kejuaraan championship itu ada kelas bebas, jadi mungkin akan menambah satu kelas, itu di bebas putra dengan di bebas putri. Pemirsa, pada hari ketiga cabang olahraga atletik PON 21 Aceh Sumut 2024, DKI Jakarta menyandingkan 2 medali emas lewat lari 1.500 meter putra dan putri yang digelar di Stadion Madya Athletic Sport Center Kabupaten Deli Serdang. Pada saat pertama lari 1.500 meter putra harus menyelesaikan 4 lap, atlet DKI Jakarta Wahyudi Putra sudah menunjukkan performanya melaju pada bagian depan dan terus dibayangi atlet Bangka Belitung Robi Sianturi serta atlet Gorontalo Hadrin Mahdang. Wahyudi mengungguli atlet Bangka Belitung Robi Sianturi yang berada pada posisi kedua meraih medali perak dengan catatan waktu 3 menit 51,62 detik. Sementara pada posisi ketiga meraih medali perunggu Hadrin Mahdang dari Gorontalo dengan catatan waktu 3 menit 52,11 detik. Pada lari 1.500 putri diikuti 8 atlet dari 7 provinsi, mulai dari start pertama Novia Nur Nirwani dari Jawa Barat, Aprilia Kartina yang mendapatkan posisi pertama dengan raihan medali emas membukukan waktu 4 menit 29,6 detik. Sementara Novia Nur Nirwani dari Jawa Barat berada di posisi kedua dan posisi ketiga Mutiara Nurul dari Yogyakarta dengan meraih perunggu. Atlet putra DKI Jakarta Wahyu Putra mengatakan untuk meraih kemenangan ini persiapannya selama 1 tahun dan menjadikan motivasi untuk target selanjutnya masuk pelatnas menuju SEA Games 2025 di Thailand. Atlet putri DKI Jakarta Aprilia Kartini mengatakan dalam mempersiapkan diri untuk prestasi yang dicapainya, ia selalu menjaga kebugaran tubuh dan pola makan serta terus berlatih. Untuk medali emas yang diperolehnya akan dihadiahkan untuk anaknya. Tim Putri Jawa Barat berhasil merebut kemenangan atas Jawa Tengah dalam babak penyisihan voli indoor di PON 21 Aceh Sumut yang digelar di Gor Indoor Volleyball Sport Center Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Jawa Barat mencatat 3 kali kemenangan beruntun dan memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Kemenangan ketiga dalam babak penyisihan grup ditorehkan tim voli indoor Putri Jawa Barat usai membeku tim Jawa Tengah dengan menang 3 set langsung. Pada set pertama, Jabar menang telak dengan skor 25-10, namun perlawanan sengit ditawarkan tim voli indoor Jateng di babak kedua dan Jabar masih unggul dengan skor akhir 25-22. Di set ketiga, Jabar bermain semakin agresif dan unggul 14-7 hingga mampu merebut kemenangan sampai skor akhir 25-18. Pelatih tim voli indoor Putri Jawa Barat,
Rizko Herlambang Matulestli, menyatakan kemenangan timnya patut disyukuri, namun perjalanan untuk meraih juara masih panjang. Jawa Barat sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara pada PON di Riau, Jawa Barat, dan Papua. Coach, target kita sendiri Coach di kalau Putri? Target, ya kita kan mempertahankannya, lebih berat mempertahankan daripada merebut. Ya, jujur buat saya, ini PON Jabar ini kan dari Riau, Jawa Barat, Papua. Ini udah 3 kali medali emas putri ini. Kalau sekarang dapat keempat. Ya artinya kan jujur buat saya mempertahankan lebih berat daripada merebut. Ya, saya berharap bisa dipertahankan seperti yang di Papua, di Jawa Barat, di Jawa Barat. Pemirsa, speedboat fasilitas pendukung cabang olahraga ski air pada PON 21 Aceh Sumut diduga tidak layak pakai. Sesuai hasil pantauan Wakil Ketua Panwasrah KONI Pusat, menduga keadaan fisik speedboat tersebut mengalami kebocoran. Sementara speedboat merupakan fasilitas pendukung yang sangat dibutuhkan pada pertandingan cabang olahraga ski air. Panitia inti PON 21 Aceh Sumut cabang olahraga ski air Reza mengaku sebelumnya speedboat tersebut telah tiba di area venue F1 Powerboat Baligi Kabupaten Toba pada Sabtu kemarin. Namun speedboat tersebut hingga saat ini belum dapat digunakan pada pertandingan dikarenakan masih menunggu pihak mekanik untuk memastikan dapat tidaknya dioperasikan. Reza menjelaskan sebelumnya ada 2 speedboat yang akan dikirimkan oleh pihak vendor kepada panitia PB PON untuk menunjang pertandingan cabang olahraga ski air pada PON 21 Aceh Sumut. 2 unit speedboat tersebut salah satunya dihibahkan dan 1 lagi seharusnya speedboat barang pembelian baru. Namun sejauh ini speedboat yang telah sampai di area venue hanya 1 unit saja. Fasilitas peralatan speedboat tersebut seharusnya telah tiba 3 hari sebelum pertandingan dimulai. Sesuai dengan SK pelaksanaan, namun masih 1 unit yang telah tiba dan sesuai jadwalnya 1 unit lagi akan tiba hari ini. Belum adanya fasilitas speedboat yang dapat digunakan pihak vendor, menyebabkan panitia harus menyewa dari Provinsi Riau untuk melaksanakan pertandingan dengan memaksimalkan peralatan yang ada. Dulu, itu kalau speedboat datangnya tadi malam sekitar jam 9. Karena masih adanya pasar onan tadi malam, jadi kita baru loading ke dermaga itu di jam 10 dan speedboat itu masih menunggu pihak mekanik. Jadi speedboat itu dari kontainer itu harus semuanya kosong, baik itu BBM, oli dan segala macam. Jadi kita masih menunggu pihak mekanik agar speedboat tersebut dapat digunakan selanjutnya. Dan untuk menanggapi keluhan dari para kontingen, sebenarnya kita juga di sini adalah sebagai pengguna jasa, Pak. Kami panitia pelaksana di sini sebagai pengguna jasa. Pemirsa, pertandingan cabang olahraga ski air PON 21 Aceh Sumut kembali tertunda untuk ketiga kalinya akibat cuaca buruk di kawasan Danau Toba Balige, Kabupaten Toba pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya, pertandingan berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk nomor jumping yang telah menyelesaikan babak penyisihan putri. Namun pada sore harinya, pertandingan untuk putra terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk di kawasan Danau Toba. Panitia inti PON 21 Aceh Sumut cabang olahraga ski air Reza menyatakan, pelaksanaan pertandingan cabang olahraga ski air hingga saat ini belum ada penyelesaian pertandingan. Seperti halnya pada nomor jumping putra terpaksa ditunda dengan menyisakan 5 orang peserta karena cuaca buruk. Penundaan tersebut merupakan saran dari juri internasional cabang olahraga ski air bahwa pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Sebelumnya, pagi hari penundaan telah dilakukan selama 2 jam. Namun hingga sore hari pertandingan terpaksa dihentikan akibat ombak besar di kawasan Danau Toba. Meski mengalami penundaan beberapa kali, panitia tetap optimis dapat menyelesaikan pertandingan secara keseluruhan. Pemirsa, DKI Jakarta menyabet medali emas dan perak pada nomor pertandingan individual tunggang serasi Open dan individual tunggal serasi PON ke-21. Cabur berkuda kategori perlombaan Dresek atau tunggang serasi Open merupakan pengembangan fisik kuda
dan keserasian penunggang dengan kuda. Keterampilan dan mutu yang baik terlihat dari ayunan langkah yang bebas dan sama rata, seolah kuda bergerak dengan mudah dan tanpa beban. Pada pertandingan tersebut, atlet DKI Jakarta Teguh Rifat Renanda yang turun dalam lomba individual tunggang serasi Open berhasil menyabet medali emas, disusul medali perak juga dari DKI Jakarta atas nama Muhammad Akbar Maulana. Sementara kategori lainnya, individual tunggang serasi DKI Jakarta mendapat medali perak atas nama Claresta Amanta Kamsari. Atlet DKI Jakarta berharap di sisi pertandingan lainnya akan terus mengukir prestasi di ajang PON ke-21 Sumut, Aceh. Karena ini tunggang serasi atau dressage, jadi kita penilaiannya tuh jadi kayak kerapihan gitu. Jadi siapa yang paling rapi, dan juga ini kan karena tim ya, jadi nilainya semuanya digabungin dan alhamdulillah kita menjadi total paling tinggi dan akhirnya kita mendapat emas. Karena ini pertandingan nomor pertama yang dipertandingkan untuk dari kontingen DKI, jadi masih ada target-target berikutnya yang masih belum tercapai dan semoga target-targetnya bisa kita capai semua. Aisyah Maidina Hakim atau Aisyah Hakim, anak sulung dari presenter Irfan Hakim, akan bertanding pada cabang olahraga berkuda kategori lompat rintangan pada 16 September 2024 mewakili kontingen DKI Jakarta. Ditemui di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable saat sesi latihan, terlihat Aisyah begitu mahir menunggangi kuda tunggangannya bernama Jedina 5. Menurut manajer berkuda equestrian Provinsi DKI Jakarta, Merianto, Aisyah sudah hampir 1 tahun bergabung dengan equestrian DKI Jakarta, di mana pada tahun 2023 lalu Aisyah mengikuti BK atau seleksi untuk PON dan masuk dalam babak kualifikasi atlet DKI Jakarta untuk nomor lompat rintangan junior U21. Dalam kehariannya, Aisyah masih bersekolah di kelas 3 SMA. Dalam 1 minggu biasanya Aisyah berlatih sebanyak 3-4 kali. Dan dalam setahun terakhir Aisyah serius mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Olahraga ke-21 Aceh Sumut. Pada tahun 2023 hingga 2024 sebelum pelaksanaan PON, Aisyah mengikuti kejuaraan berkuda sebanyak 4-5 kali, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya menjadi juara dalam event yang diikutinya tersebut. Diharapkan untuk event PON 2024 ini Aisyah bisa berbuat maksimal dan bisa meraih medali emas. Dijadwalkannya, pertandingan berkuda kategori lompat rintangan akan berlangsung mulai 16 sampai 18 September 2024. Berdasarkan informasi, Ibunda Aisyah akan langsung datang ke venue berkuda, sementara sang ayah Irfan Hakim belum bisa dipastikan hadir karena Aisyah melarang, takut dirinya tidak bisa fokus pada pertandingan. Pemirsa, Festival Kuliner Medan menjadi destinasi menarik bagi masyarakat Sumatera Utara serta pengunjung dari luar daerah yang datang untuk memeriahkan PON 21 2024 di Sumut. Festival diadakan di lapangan Benteng, dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 14 September 2024. Festival Kuliner Medan dilaksanakan di lapangan Banteng pada tanggal 10 hingga 15 September 2024 yang telah dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Terdapat berbagai jajanan khas Sumatera Utara serta makanan viral yang digandrungi anak-anak muda. Salah satu pengunjung yang datang dari Sulawesi mengatakan bahwa dengan adanya festival kuliner, seluruh kontingen yang datang di Sumatera Utara bisa lebih mudah mengenal kuliner khas Sumatera Utara dengan harga yang terjangkau. Sementara para pelaku UMKM yang berjualan di Medan Festival Kuliner juga meraih keuntungan maksimal. Ini kami tahunya dari info grup, kami adalah wasit dari Sulsel. Kebetulan ada grup yang diberitahu bahwasanya di sini ada buka kuliner. Makanya kebetulan tadi tidak bertugas, nanti besok baru kita bertugas, jadi kita jalan-jalan ke sini. Ini ada varian mochi sama varian sushi. Sushi ada banyak varian lah, macam-macam topping. Mochi begitu juga. Kalau mochi dia persatuannya 7.000, kalau kita ambil 3 20.000. Kalau yang mochinya, yang sushinya 10.000 4. Varian bebas pilih.
Festival kuliner yang dilaksanakan di lapangan Banteng Medan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Medan dengan memperkenalkan pelaku UMKM di sektor kuliner. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 16 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Senin 16 September 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pakpak Barat dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kota Medan, Langkat, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Binjai, Langkat, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 68 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga barat dengan kecepatan 3 hingga 19 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 14 September 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.